Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu, Bu Nurul. Di sini masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu akan menyampaikan materi yang sudah disampaikan di sebelumnya di live. Itu tentang apa? Tentang teks laporan hasil observasi. Oke, kemarin kalian sudah mengerti dari apa sih itu definisi laporan teks hasil observasi. Oke, definisinya intinya kalian itu gampangnya gini deh. Kalian setiap harinya pasti mengobservasi suatu kejadian. Misal, ada orang ketika kalian di motor, ada orang yang pakaiannya gini. Itu kalian matanya mengobservasi, hanya saja tidak dituangkan dalam kejadian di teks hasil laporan hasil observasi ini gitu ya. Oke, definisinya sudah kemarin kalian sudah paham, kemudian strukturnya juga kemarin sudah ya. Nah, Ibu akan mengulang tentang kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya itu yang pertama ada kalimat definisi. Apa sih itu kalimat definisi? Pokoknya intinya kalau kalimat definisi itu ada kata adalah, merupakan, ialah, itu masuk ke kalimat definisi. Misalkan kalian mengobservasi suatu kejadian tsunami Aceh waktu itu, kalian bisa mengobservasi secara langsung ke sana, atau kalian bisa mengobservasi dari misalkan berita-berita yang sudah dibuat oleh media. Itu bisa menggunakan kalimat definisi. Misalkan tsunami Aceh merupakan tsunami yang, nah itu tsunami merupakan, kata merupakan itu masuk ke kalimat definisi gitu ya. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi atau kata hubung, kata sambung, misalkan yang, misalkan selanjutnya, kemudian itu masuk ke konjungsi. Kemudian simpleks dan kompleks, kalimat simpleks dan kompleks, kemudian sinonim, antonim, dan data atau angka. Kalau data atau angka menunjukkan apa? Pasti menunjukkan keabsahan data. Misalkan korban jiwa yang ada di tsunami Aceh waktu itu berapa jumlahnya. Nah, itu data atau angka yang digunakan dalam membuat teks laporan hasil observasi, dan itu harus fakta, objektif, tidak boleh subjektif ya. Sinonim antonim ya kalian tahulah. Misalkan sinonim itu apa? Persamaan kata, antonim perbedaan atau lawan kata gitu ya. Kemudian masuk ke prinsip. Intinya, prinsipnya ketika kalian akan membuat teks laporan hasil observasi, itu yang pertama itu harus lengkap. Informasi yang kalian sampaikan itu harus lengkap, tidak boleh setengah-setengah, karena nanti akan menimbulkan salah tafsir. Salah tafsir itu misalkan kayak ambigu, tidak sesuai dengan fakta apa adanya. Sekarang banyak sekali media-media yang memplesetkan, yang menyelewengkan informasi yang tidak lengkap itu. Makanya kenapa teks laporan hasil observasi itu harus lengkap ya. Kemudian selanjutnya jelas, harus lengkap. Jelas itu maksudnya apa, Bu? Jelas itu ya bukan yang informasi hoax. Jadi informasi yang jelas, informasi yang fakta. Tidak, bukan informasi yang katanya ini, katanya itu tidak boleh dijadikan teks laporan hasil observasi. Harus fakta, harus objektif, itu pokoknya itu. Kemudian akurat, jamnya misalkan, longsor di kota ini terjadi pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, misalkan seperti itu. Harus akurat, harus tepat, itu sama saja. Kemudian sistematis atau runtut, tidak boleh kalian menceritakan tentang misalkan tsunami Aceh itu awalnya seperti apa, kemudian pada akhirnya seperti apa, itu harus runtut, tidak boleh tidak runtut gitu. Misalkan ada longsor di sebuah desa gitu ya, ya itu harus runtut kejadiannya. Kenapa sih kok terjadi longsor? Oh karena misalkan penggundulan hutannya, itu harus runtut gitu. Tidak boleh informasi yang dibuat itu acak-acakan runtutannya. Kemudian ada objektif. Objektif itu apa? Harus fakta, harus benar-benar terjadi, tidak dibuat-buat, tidak menurut kita, tapi menurut data atau menurut memang kejadian yang apa adanya.
Tidak boleh dibuat-buat sama sekali karena ini bukan novel ya, bukan imajinatif, tapi memang ini harus sesuai dengan fakta atau objektif. Kemudian tepat waktu, ya yang tadi yang Ibu sampaikan tentang keakuratan. Keakuratan itu bisa keakuratan data korban misalkan, bisa keakuratan misalkan waktu, itu tepat waktu gitu ya. Ini untuk prinsipnya. Pokoknya kalian ketika akan membuat laporan teks hasil observasi ini, prinsipnya ini yang digunakan. Kalau kalian sudah megang prinsip ini, Ibu yakin kalian pasti bisa membuat teks laporan hasil observasi yang benar gitu ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah menyajikan isi dan rambu-rambunya. Apa saja sih Bu? Yang pertama, lengkap strukturnya. Tadi di sini struktur sudah dijelaskan pada waktu pertemuan sebelumnya, harus lengkap. Lengkap kaidahnya. Kaidahnya yang mana? Yang ini. Ini harus lengkap. Tidak boleh ada satu, misalkan kalian membuat teks laporan hasil observasi tapi tidak menggunakan konjungsi. Tidak menggunakan misalkan ada titik, koma, itu tidak benar. Yang harus benar itu ya yang seperti ini, ada kalimat definisi, konjungsi dan lain-lainnya ini. Gitu ya. Selanjutnya tidak ambigu, tidak salah tafsir. Dalam penggunaan katanya jangan sampai kalian menggunakan kata-kata yang ambigu, yang susah dimengerti. Tapi harus menggunakan kata-kata yang benar, mudah dimengerti oleh si pembaca. Tidak menimbulkan efek daya pikiran pembaca itu kemana-mana, gitu ya. Kemudian di sini ada bahasa yang jelas, bahasa yang digunakan jelas, tidak menggunakan bahasa gaul. Itu karena kalau teks laporan hasil observasi itu harus menggunakan menggunakan kalimat yang baku, ya. Kemudian datanya lengkap, tidak boleh separuh-paruh. Misalkan data korban yang kritis berapa, korban yang misalkan meninggal dunia itu ada berapa, kemudian yang selamat berapa, atau misalkan data rumah yang hancur itu berapa. Nah, itu harus lengkap. Tidak boleh datanya itu tidak lengkap. Karena ketika data tidak lengkap, berarti nanti menjadi salah tafsir, kemudian menjadi tidak akurat. Kembali lagi ke sini, tidak jelas, tidak lengkap, tidak akurat. Itu saling berhubungan. Intinya, kalau kalian akan membuat teks laporan hasil observasi, kalian pegang deh prinsip ini, dan kalau penulisannya ini. Itu saja. Kalau rambu-rambunya, kalau ini berkaitan dengan ini dan ini. Gitu ya. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang menyusun teks laporan hasil observasi, sekarang kita mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Baik, kalau mengonstruksi teks laporan hasil observasi, yang pertama itu ada kriterianya, itu harus seperti apa sih? Oke, yang pertama harus ditulis dengan bahasa yang baik dan jelas. Bahasa yang baik itu bahasa yang seperti apa? Bahasa yang formal. Nah, bahasa yang formal itu bahasa yang digunakan dalam bentuk berita, itu biasanya menggunakan bahasa yang baku. Kalau bahasa yang tidak formal, itu bahasa yang digunakan kita dalam sehari-hari, dari campuran bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, itu bahasa yang non formal. Tapi ketika membuat teks laporan hasil observasi, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan jelas. Harus menggunakan bahasa yang formal gitu. Nah, selanjutnya tidak ambigu. Tidak ambigu itu sama seperti prinsipnya tadi menyusun teks laporan hasil observasi. Tidak ambigu itu berarti apa, Bu? Berarti itu tidak mengandung salah tafsir, tidak memiliki makna ganda, tidak menimbulkan makna-makna yang lain selain dari kata tersebut gitu. Misalkan ngomongin tidak, ya sudah, berarti memang itu tidak gitu, pada makna yang sebenarnya. Kemudian akurat dan meyakinkan, harus akurat, harus logis, meyakinkan. Tidak boleh seakan-akan kalian membuat teks laporan hasil observasi tapi yang membaca, hah, emang ini benar gitu. Itu nggak boleh. Jadi harus meyakinkan si pembaca itu. Itu ya. Kemudian menarik untuk dibaca. Biasanya kalau kita ngomongin tentang menarik untuk dibaca, kita ngomongin tentang keaktualan si berita. Misalkan kita akan membuat teks laporan hasil observasi itu dari berita-berita yang memang up to date atau terkini. Misalkan apa kalau sekarang tentang COVID
Itu misalkan kita membuat observasi, kita mengobservasi tentang COVID gitu ya, membuat teks laporan hasil observasi tentang COVID itu pasti akan menarik untuk dibaca. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan tentang hal yang diperhatikan dalam mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Itu yang pertama ada apa? Ada nama atau tema kegiatan. Kegiatan yang diobservasi itu apa? Misalkan tentang kenapa sih naik data korban atau data kasus dari COVID itu selalu melonjak, selalu naik. Itu kalian observasi, itu kalian bisa gitu ya. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu ngomongin tentang apa? Misalkan kalian jika akan membuat tentang laporan hasil observasinya itu tentang COVID atau Corona, pendahuluannya kalian cukup misalkan menjelaskan apa sih itu Corona, apa sih itu COVID, datangnya dari mana, kok bisa sih nyebar, itu seperti apa. Nah, itu pendahuluannya. Kayak pendahuluannya itu tentang yang pokok-pokoknya yang akan kalian bahas. Jadi bukan intinya, tapi pokoknya. Misalkan judulnya tentang kenaikan kasus wabah COVID di Indonesia yang terus bertambah misal. Nah, itu kalian harus membuat apa itu COVID di pendahuluan, kemudian kenapa datanya naik terus. Nah, itu. Kemudian tujuan kegiatannya, tujuannya apa? Oh, untuk memperlihatkan apakah benar jika daya tahan tubuh seorang itu mempengaruhi tentang positif tidaknya seorang terjangkit COVID, misalkan seperti itu tujuannya. Kemudian pelaksana. Pelaksana itu apa? Pelaksana itu siapa saja yang mengobservasi. Kemudian waktu dan tepatnya. Waktunya kalian kapan ketika mengobservasi? Mungkin kalian waktunya itu hari apa, jam berapa, dan itu tempatnya di mana, misalkan di Kementerian Kesehatan kah gitu misalkan. Nah, kemudian yang keenam ada proses pelaksanaan. Apa saja sih yang kalian amati, apa saja sih yang kalian observasi di misalkan di tempat Kementerian Kesehatan itu yang ngomongin tentang COVID itu ya. Kemudian simpulan atau saran dari pendahuluan sampai keenam ini proses pelaksanaan, kemudian kalian akan tertuju ke simpulan atau sarannya. Oh, kesimpulannya apa? Misalkan kesimpulannya kenapa wabah ini di Indonesia terus meningkat, karena penyebarannya orang-orangnya itu tidak tahan ketika suruh karantina di rumah 14 hari. Ketika orang-orang itu keluar tidak menggunakan masker. Oh, itu yang salah satu dampak atau efek lonjakan di kasus di Indonesia, kenapa terus melonjak seperti itu. Ini untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan tema. Temanya apa? Tadi sudah Ibu jelaskan, contohkan misalkan kenaikan kasus wabah COVID di Indonesia yang terus melonjak, itu contohnya. Kemudian tujuannya apa? Sama seperti ini nih. Ini temanya ada, tujuannya ada. Nah, sama apa yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian melaksanakannya itu bisa langsung dan bisa tidak langsung. Kalau misalkan kalian langsung, berarti kalian bisa riset, observasi secara langsung di Kementerian Kesehatan Indonesia misalkan. Kalau tidak langsungnya, kalian bisa mengamati dari berita-berita yang ada di media, entah itu koran atau entah itu berita yang ada di media sosial gitu ya. Tapi tetap harus aktual, tidak boleh data yang kalian gunakan itu data yang subjektif, data yang belum pasti, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya yang keempat, menyusun apa yang akan dilaporkan. Kalian akan melaporkan apa? Misalkan kalian akan melaporkan data yang terus meningkat di Indonesia. Itu yang kalian harus laporkan. Kemudian melengkapi dengan data atau gambar. Data-data, misalkan kasus di Indonesia itu COVID sudah berapa yang positif, berapa yang negatif, kemudian berapa sih yang reaktif. Nah, itu data harus ada. Atau bisa dilengkapi dengan gambar misalkan penanganan COVID di rumah sakit di Indonesia itu. Kemudian membuat simpulan, sama seperti yang ini, membuat simpulan. Kalau kalian sudah membuat ini, kelima ini, kalian membuat simpulan dari kelima ini, apa sih kesimpulannya gitu ya.
Mungkin itu saja yang cukup Ibu sampaikan ke kalian. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.